Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pria paruh baya berinisial FA di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, kian menyingkap tabir yang mencengangkan. Pria berusia 51 tahun yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan keji terhadap anak kandungnya sendiri ini, ternyata memiliki kehidupan ganda yang terstruktur. Di mata masyarakat dan keluarganya, FA dikenal luas sebagai seorang praktisi pengobatan spiritual. Kedok sebagai dukun ini bukan sekadar profesi sampingan, melainkan sebuah instrumen yang dirancang sedemikian rupa untuk menancapkan pengaruhnya. Informasi penting ini dibongkar oleh kuasa hukum korban, Imade Ridho Ramadan, berdasarkan kesaksian mendalam dari ibu korban, yang tidak lain adalah istri tersangka sendiri. Selama bertahun-tahun, lingkungan tempat tinggal FA dikondisikan untuk mempercayai bahwa ia bukan manusia biasa. Ia secara konsisten membangun narasi bahwa dirinya memiliki kemampuan supranatural tingkat tinggi. Disinilah awal mula petaka terjadi. Klaim kemampuan mistis tersebut menjadi modal utama FA untuk membangun kepercayaan mutlak dari orang-orang yang datang dalam kondisi rapuh, mencari kesembuhan, dan memohon pertolongan spiritual. Bagaimana cara FA membuat orang begitu percaya pada kemampuan gaibnya? Jawabannya terletak pada fabrikasi identitas mistis yang ia ciptakan sendiri. Kepada istri, keluarga, dan para pasiennya, FA sesumbar bahwa dirinya didampingi oleh makhluk halus atau Hodam berwujud macan putih. Hodam inilah yang diklaim menjadi sumber kekuatan utama di balik setiap ritual penyembuhan dan perlindungan gaib yang ia buka. Narasi ini tertanam begitu kuat hingga lingkungan sekitar benar-benar meyakini kesaktiannya. Tidak berhenti di situ, demi mempertebal citra mistisnya, FA juga kerap membual kepada setiap pasien bahwa ia memiliki garis keturunan langsung dari suku Dayak di Kalimantan, sebuah suku yang secara awam sering dikaitkan oleh sebagian masyarakat dengan tradisi magis yang kuat. Namun, investigasi hukum membongkar kebohongan besar ini. Berdasarkan dokumen identitas resmi yang dikantongi pihak berwajib, FA sama sekali tidak memiliki darah Kalimantan. Ia adalah warga asli kelahiran Jawa Timur yang memasukkan asal-usulnya demi sebuah gengsi supranatural. Pelaku mengaku memiliki keturunan Dayak dari Kalimantan. Padahal, menurut informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan merupakan orang asli Jawa Timur, ungkap kuasa hukum korban, Imade Ridho Ramadan. Semua klaim palsu mulai dari Hodam macan putih hingga silsilah keturunan rekayasa itu, bermuara pada satu tujuan, memuluskan modus operandi kejahatannya. Berdasarkan pendampingan hukum terhadap sejumlah korban, tim pengacara menemukan sebuah pola manipulasi yang sangat seragam dan sistematis. Siklus kejahatan FA selalu dimulai dengan teknik fear-mongering atau menanamkan rasa takut. Saat korban datang untuk berkonsultasi, FA akan mendiagnosis mereka secara sepihak. Korban diyakinkan bahwa di dalam tubuh mereka terdapat gangguan gaib yang parah, atau bahwa mereka tengah menjadi sasaran empuk ilmu hitam dan guna-guna dari orang jahat. Setelah korban merasa panik dan tidak berdaya, FA kemudian masuk sebagai juru selamat. Ia menggelar berbagai ritual khusus yang diklaim sebagai satu-satunya jalan proses penyembuhan. Di saat korban sudah berada di puncak kepercayaan dan kepasrahan total inilah, Eva memanfaatkan situasi untuk melancarkan tindakan bejatnya yang mengarah pada kekerasan seksual. Kondisi psikologis korban saat itu sudah sepenuhnya lumpuh. Mereka berada di bawah tekanan batin yang luar biasa karena telanjur percaya pada ancaman pelaku, bahwa jika mereka berani menolak ritual tersebut, musibah besar, kesialan, hingga kematian akan menimpa diri mereka dan seluruh keluarga mereka. Jeratan mistis palsu inilah yang kini tengah dibongkar oleh hukum, sebagai bukti bahwa di balik pakaian spiritual, terkadang bersembunyi predator yang paling nyata.